Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Timotius Ajito, SPD MPD. Saya mengampu mata kuliah Sosiologi Olahraga pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas San Pedro. Mata kuliah Sosiologi Olahraga merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah USP 131329. Capaian pembelajaran program studi atau CPL diturunkan ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan diturunkan ke sub CPMK atau kemampuan akhir pembelajaran. Sub CPMK ini dibagi ke dalam 9 poin. Yang pertama, kita harapkan mahasiswa mampu memahami konsep sosiologi dan sosiologi olahraga. Mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan objek dan studi sosiologi olahraga. Mahasiswa memahami landasan ilmiah olahraga. Mahasiswa mampu memahami tentang ilmu keolahragaan dan beberapa isu filosofis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang pembinaan olahraga usia dini dari kacamata sosial. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang wanita dan olahraga. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami tentang olahraga dan ekonomi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami tentang olahraga dan kelompok. Definisi mata kuliah sosiologi yang pertama, mata kuliah ini membahas fenomena keolahragaan dalam konteks sosial, cara-cara masyarakat mengkonstruksi, mengadaptasi dan mengapresiasi olahraga, serta bagaimana olahraga di lingkungan sekolah dan masyarakat yang dijadikan wahana pembentukan nilai-nilai karakter. Evaluasi perkuliahan dilakukan pada tengah semester dan akhir semester dengan cara tes, observasi, dan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan dengan metode DIA dengan singkat Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu bagaimana saya memberikan atau memaparkan materi sehingga mahasiswa dapat memahami dengan baik, mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan inovatif. Yang kedua, Interaction adalah membahas materi dalam kelas dengan mahasiswa dengan cara student center yang menempatkan mahasiswa sebagai sumber belajar, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa atau mendapat pertanyaan dari mahasiswa atau feedback dari mahasiswa baik 2 arah, 1 arah maupun 3 arah, sehingga mahasiswa lebih aktif, inovatif, mandiri sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem study center yang saya berikan mencakup 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif dengan pemaparan materi di kelas. Dosen menanyakan materi ke mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Lalu yang kedua, small group discussion atau grup diskusi di mana melibatkan mahasiswa untuk mengidentifikasi atau menganalisis materi, menganalisis materi yang diajarkan dan membahas isu-isu atau topik yang lagi diperdebatkan saat ini. Yang ketiga adalah self-directed learning, yaitu memberikan tugas ke mahasiswa seperti membuat kesimpulan atau rangkuman. Yang ketiga adalah assessment, yaitu memberikan tugas struktur yang telah direncanakan guna mengukur kemampuan mahasiswa dengan materi yang telah diberikan atau materi yang telah diajarkan. Indikator penilaian yang saya berikan itu pertama, 1, kehadiran itu 10%. Yang kedua, partisipasi atau diskusi itu 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Asesmen yang saya berikan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dengan materi yang telah diajarkan secara transparan dan objektif dengan metode DIA. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara luring. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Luar biasa. Saya senang kalau kamu semangat seperti ini. Jadi saya sangat senang ya. Kalau kata orang itu ya, kamu senyum tulus seperti ini tandanya bahwa kamu semangat, siap untuk menerima proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Karena indikatornya apa? Gigi atas yang tampak. Kalau gigi atas yang tampak itu artinya senyum tulus. Baik, saudari, sebelum kita seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Saya mohon salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Jika saya lembaga ini pembelajaran agama kita dilakukan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ketua tingkat hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Oh, ada yang sakit. Baik. Saya harapkan ya setiap kali pertemuan dengan saya itu untuk selalu lengkap ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi ya. Baik, saya absen dulu ya. Adrianus Cornelis Wanda. Ada? Oke. Alberto Colo. Ada, Pak. Aurelia Lucia Apu. Hadir, Pak. Dionysius Bota. Pelipus Abi. Saijo Meko. Hadir, Pak. Fridolin Ricardus Duki. Oke. Jadi baik, minggu lalu kita pertemuan kita sudah membahas tentang sejarah dan konsep dasar sosiologi olahraga. Minggu lalu kita sudah membahas ya, kita sudah bagi di dalam grup untuk diskusikan bersama. Pada pertemuan kita yang kedua ini ya, kita akan membahas tentang kajian olahraga dalam perspektif sosiologi. Tujuan dari pembelajaran ini ya, kalian dapat menjelaskan dan dapat mengidentifikasi ya objek studi sosiologi olahraga. Menurut Keylon, saudara, mempelajari sosiologi olahraga melahirkan realita tersendiri yang berbeda dan realita individu yang merupakan bagiannya. Sifat dasar sosiologi olahraga sebagai sifat beraturan dan tingkah laku sosial manusia. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang sosiologi olahraga. Mungkin mudah-mudahan kamu masih ingat sampai hari ini. Apa itu sosiologi olahraga? Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut. Sosiologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dalam aktivitas olahraga. Oke, luar biasa. Jadi sosiologi olahraga yaitu mempelajari tentang struktur sosial ya di dalam masyarakat atau pranata-pranata ya, teristimewa untuk aktivitas olahraga serta fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat ya, secara khusus dalam aktivitas olahraga. Tentunya di dalam olahraga itu ada manusia, ada kelompok. Di situ kita mempelajari tentang manusia. Manusia juga dikenal ya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk individu? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk individu? Ya, tentunya sebagai makhluk individu ya, dia harus menghargai, kita harus menghargai dia punya hak-hak pribadi ya, yang tidak bisa diganggu, tidak ganggu gugat. Yang kedua sebagai makhluk apa? Sosial. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial?
Karena tidak dapat hidup sendiri. Ya, luar biasa, karena manusia sejak lahir tidak bisa dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kamu saja pada waktu mau lahir kan ada dokter ya, ada dukun beranak. Kalau di kampung-kampung kalau yang tidak dokter kan untuk bantu ya. Kalau di kota ya kamu tidak rasakan, tapi zaman dulu belum canggih ilmu medis, itu di kampung itu ada dukun beranak ya untuk membantu ya. Itu kita tidak bisa dapat hidup tanpa bantuan orang lain ya. Nah, makanya kajian yang kita pelajari ini yaitu tentang bagaimana kita mempelajari tentang manusia, yaitu sebagai makhluk individual atau diri sendiri. Yang kedua adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu yang pertama monoteisme, bahwa kita percaya kepada satu Tuhan. Yang kedua adalah politeisme, percaya pada banyak Tuhan. Yang ketiga adalah ateisme, tidak percaya adanya Tuhan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia hidup dengan manusia lain atau masyarakat dan lingkungannya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan sport sosiologi. Ada 7 bidang pokok garapan ilmu keolahragaan menurut Haag tahun 94. Itu meliputi yang pertama adalah sport medicine. Ada yang tahu apa itu sport medicine? Ya? Ya? Iya, kita mempelajari olahraga ya, dan bagaimana untuk cara pengobatannya. Di mata kuliah olahraga kita ada pembelajaran tentang apa? PPC, yaitu pencegahan dan perawatan cedera. Kalian atau kamu besok-besok ketika menjadi guru mengajar ya di sekolah-sekolah ya, ketika ada kecelakaan di lapangan tentunya ada P3K ya itu. Jadi kajian sosiologi olahraga masuk sampai di level itu, yaitu tadi apa? Sport medicine. Ada yang tahu lagi? Ya, jadi sport medicine yaitu bagaimana pengobatan di dalam apa? Olahraga atau terapi di dalam olahraga ya. Karena ketika di setiap cabang olahraga, ketika kita praktek, kalau pemanasannya kurang, maka kamu akan terjadi cedera. Oleh karena itu, pengobatan dan terapi itu harus ada. Di dalam itu namanya apa? RICE. Kita harus rest, istirahat, pemberian es, ya, kompres, ya. Itu kajian ya, kajian daripada ilmu sosiologi olahraga. Yang pertama sport medicine. Yang kedua adalah sport psikologi. Do you know sport psikologi? Ada yang tahu apa itu sport psikologi? Ya, olahraga kejiwaan. Di dalam olahraga itu kita butuh juga ya, kejiwaan itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik kalian. Kenapa dia tidak bisa itu aktivitas olahraga? Tentunya ada problem, bisa dalam dirinya dia sakit atau ada masalah dengan lingkungan keluarganya ya. Termasuk atlet-atlet berprestasi. Faktor psikologi itu harus ada sharing ya, untuk kita ketahui apa penyebabnya. Karena faktor psikologi juga sangat mengganggu dengan prestasi mahasiswa itu sendiri maupun atlet. Nah, itu bidang kajian yang kedua apa tadi? Sport psikologi. Yang berikut adalah sport biomekanik. Apa itu sport biomekanik? Bio saja ada biologi ya, ada bio ini arti berarti itu tubuh, mekanik berarti gerak, yaitu kita mempelajari tentang aktivitas gerak. Contohnya apa? Ada yang tahu aktivitas gerak apa yang kamu analisis dalam biomekanika, dalam biomekanika gerak itu? Ada yang tahu? Nah, di dalam kamu melakukan smash pasti butuh ketepatan, pasti di situ sekian derajat kamu melakukan smash. Demikian pun renang, mengurangi hambatan. Nah, itu kan kamu harus butuh teknik, ya toh, namanya tuas sederhana. Kalau kamu pernah belajar fisika, iya. Yang berikut sport history. Apa? Ya, sport history adalah sejarah tentang olahraga. Kamu harus tahu, ya. Yang kelima adalah sport pedagogi. Berbicara soal pedagogi, ada yang tahu sport pedagogi? Pedagogi itu apa? Ya, luar biasa. Jadi kamu besok-besok kalau menjadi guru tuh harus menguasai 4 kompetensi dasar. Selain kompetensi profesional, individu, ya, kompetensi sosial. Yang keempat adalah kompetensi pedagogik. Apa itu pedagogik tadi?
Ada yang tahu? Pendidikan dan pembelajaran. Apa tadi kolom? Pendidikan dan pembelajaran. Ya, pendidikan belajar. Sport pedagogi yaitu bagaimana besok-besok seni kamu mengajar menjadi seorang guru. Bagaimana mengajar, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menilai. Tidak hanya pelajaran lain, tetapi juga di dalam pembelajaran olahraga. Yang berikut adalah sport filosofi, ya. Apa itu sport filosofi? Ya, sport filosofi itu kita berbicara tentang kearifan atau kebijaksanaan ilmiah olahraga. Ya, seperti Pak Haji meneliti tentang budaya olahraga, aspek-aspek yang kita kaji, ya toh? Dari aspek sportivitasnya apa, disiplinnya apa. Jadi dia punya, kamu jangan nganggap remeh dengan permainan-permainan olahraga tradisional, ya. Tapi nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kebijaksanaan itu di dalam itu dapat, ya. Contoh kita lihat di Manggarai ada permainan apa, caci, ya. Itu kan ada pertarungan, ya. Tapi pada akhirnya tidak ada yang kalah dan menang, ya. Yang kalah dia mengakui dia punya kekalahan, yang menang. Jadi di situ nilai sportivitasnya dapat, nilai keberaniannya dapat, aktivitas geraknya itu dapat. Itu salah satu contoh. Atau tinju adat, itu butuh keberanian, ya. Itu juga sangat membentuk juga karakteristik seorang siswa-siswi ketika suatu saat kamu akan menjadi seorang guru. Yang berikut adalah sport sosiologi. Apa itu sport sosiologi, saudara-saudari? Oke, nanti jawab satu-satu, ya. Jadi sport sosiologi itu tadi kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, yaitu mempelajari adalah hubungan antara manusia dalam olahraga. Hubungan manusia dalam olahraga itu seperti apa? Ada yang tahu? Tentunya kan setiap atlet olahraga itu kita berkaitan dengan manusia, karena dia punya karakter masing-masing, ya. Karakter setiap individu itu berbeda. Nah, itu yang kita akan kaji di sini. Tadi kamu sudah sampaikan bahwa sport medicine itu bagaimana pencegahan maupun pengobatan di dalam olahraga dan aktivitas fisik dalam upaya mencapai tujuan kesehatan. Nah, ini lanjutan, ya. Sport biomekanik mempelajari gerakan-gerakan manusia pada waktu berolahraga. Semua cabang olahraga, ya. All brands on the sport. Jadi bukan hanya sepak bola, not only football, but volleyball, basketball too. Sport psikologi tadi mencetak ketahanan dan kekuatan secara psikis, mental kalian. Sport history, yaitu dimana kamu belajar tentang sejarah khusus dalam bidang teori, ilmu pengetahuan dan olahraga. Ini penjelasannya. Sport pedagogi, pembelajaran gerak manusia yang tadi seperti kamu sampaikan, menjadi manusia, ya, yang menjadi landasan untuk pengajaran yang efektif. Karena besok-besok ketika kamu menjadi seorang guru harus menguasai 4 kompetensi dasar. Salah satunya adalah kompetensi yaitu apa tadi? Pedagogi. Nanti kamu pada saat PPL 1, PPL 2, nanti kamu akan diterjunkan ke sekolah-sekolah, ya, untuk mengasah. Karena sebelum jadi guru kamu harus ditempa. Mas murni, ya, sebelum menjadi mas murni harus dibakar, dipukul, baru bisa menjadi mas murni. Demikian pun kamu ketika menjadi seorang guru yang profesional, kamu harus menguasai 4 kompetensi dasar. 4 kompetensi dasar itu apa saja tadi? Apa tadi? Ya, kompetensi kepribadian. Ya, yang kedua apa? Sosial, kompetensi sosial. Karena di sekolah kamu mengenal banyak teman sejawat, tentunya tidak sama satu suku dengan kamu, pasti beda agama, suku, budaya, ya kan, karakter. Demikian pun siswa kalian, demikian pun di dalam olahraga tim, seperti kesebelasan. Tidak mungkin satu kesebelasan dari satu daerah saja, pasti menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kita harus kaji, karena ilmu sosiologi olahraga mempelajari tentang fenomena sosial, ya toh, yang berkaitan dengan aktivitas olahraga, baik itu olahraga tim maupun olahraga individu. Nah,
Itu kamu harus paham ya, saudara-saudari. Baik. Lahir ilmu masyarakat atau sosiologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Olahraga, ya saudara, menembus sejumlah tingkatan dalam kehidupan sosial masyarakat dari berbagai kalangan, baik status, hubungan akan suku, bangsa, baik di perusahaan, ya, konsep kepahlawanan, bahasa, dan nilai-nilai etika. Nah, itu ada semua di dalam ilmu sosiologi olahraga. Manusia dalam lingkungan masyarakat, manusia sebagai bagian dari masyarakat, yaitu masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu atau manusia memiliki tujuan tertentu. Di dalam hidup bermasyarakat terdapat pola hubungan, saling memberi, saling menerima, saling mengasihi, ya toh? Pasti kamu dengan pacar kan saling jangan hanya sama pacar saja ya. Tetapi ya dengan siapapun ya, tanpa membedakan suku, agama. Jangan hanya special one saja. Kalau dengan pacar cepat baru saling mengasihi ya. Tetapi dengan kita sesama manusia, termasuk di dalam aktivitas olahraga. Jangan kamu hanya berteman sama-sama suku, seagama ya loh. Tetapi kita harus objektif, berteman dengan siapa saja. Baik, dari penjelasan Pak Haji tadi mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya. Oh ya, Degan, silakan. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa perbedaan antara hubungan dunia olahraga dan dunia politik? Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan sangat menarik. Jadi Degan bertanya, apa hubungan olahraga dan politik? Sebelum Pak Haji jelasin, mungkin ada yang tahu kira-kira hubungan olahraga dan politik itu di mana? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu hubungan olahraga dengan politik itu di mana? Jadi kita ketahui bersama bahwa olahraga itu dia tidak mengenal sekat-sekat, batas-batas. Ya. Dia lebih mengedepankan nilai-nilai sportivitas. Dia tidak mengenal suku, agama, ras. Tetapi kita lihat perkembangan ya, fenomena-fenomena yang terjadi. Hari ini kita belajar tentang fenomena sosial. Tetapi yang terjadi sekarang, aspek politik juga dapat mempengaruhi dalam aktivitas olahraga. Kita ketahui bahwa olahraga itu dia sangat sportif, mengedepankan independensi. Salah satu contoh pressure politik kita baru lihat terjadi kemarin, U20 ya, Israel tidak dilibatkan karena apa? Karena masih bergejolak dengan Palestina. Itu aspek politiknya masuk. Jadi ada hubungan. Tapi kita melihat sebenarnya olahraga itu dia berdiri sendiri. Tetapi realitas di lapangan itu berbeda. Ternyata aspek politik juga sangat berpengaruh. Kita lihat Israel kemarin tidak dilibatkan dalam untuk pertandingan. Lalu yang kedua, Indonesia menolak untuk penyelenggaraan sepak bola U20 kemarin. Benar nggak? Tetap dilaksanakan di mana? Argentina. Yang kemudian Rusia juga tidak dilibatkan karena bagaimana mereka menginvasi ke Ukraina. Iya, luar biasa ya. Itu ada hubungan saudara. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari penjelasan tadi saya ingin bertanya, bagaimana hubungan olahraga dengan budaya? Olahraga dengan budaya, oke, luar biasa. Terima kasih. Ada yang tahu? Ini pertanyaan menarik sekali, yaitu tadi sudah sebutkan, yaitu bagaimana hubungan olahraga dengan politik. Sekarang bagaimana hubungan olahraga dengan budaya? Ada yang tahu? Mungkin silakan. Olahraga dengan budaya, silakan. Ada yang tahu? Silakan Lani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas. Hubungannya, olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 penata yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas budaya, motif, dan juga gagasan
Ada lagi yang lain? Mungkin terkait dengan hubungan olahraga dan budaya, artinya bahwa manusia ini budaya itu datang bersamaan dengan hadirnya manusia di dunia ini, ya. Jadi budaya itu sudah hadir bersama dengan apa? Manusia jadi selalu beriring bersamaan. Budaya itu aspek ada dari seni maupun permainan, ya. Termasuk tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aktivitas-aktivitas atau olahraga tradisional. Terdapat nilai-nilai karakter di dalam, terdapat nilai-nilai disiplin, terdapat nilai-nilai fair play. Di sini hubungan olahraga dengan budaya apa? Ya, kita lihat seperti apa Brasil, kita kenal dia itu apa? Selalu menjuari untuk Piala Dunia. Dia bisa membawakan budayanya, yaitu dengan permainan apa? Orang biasa bilang dia apa? Dengan tim samba, ya kan? Nah, Spanyol dengan gaya bermain bola yang tiki taka. Itu salah satu contoh bagaimana kita memperkenalkan juga budaya kita. Atau Inggris biasa dijuluki sebagai tim apa? Orange, ya, atau apa? Kalau Orange itu Belanda, ya. Kalau Jerman Panzer, yaitu dia terkenal dengan bola-bola itu ya, gaya bermain, ya. Itu aspek-aspek, ya, gaya bermain mereka. Demikian pun budaya-budaya atau olahraga tradisional juga itu kita perlu diangkat. Tadi sudah disampaikan bahwa aspek sosiologi olahraga juga mengkali tentang dengan kearifan, ya toh? Ya, budaya termasuk olahraga tradisional. Karena di dalam nilai-nilai kearifan itu dapat, ya, seperti tadi disiplin, nilai karakter, ya. Nah, itu seperti itu, saudara. Jadi baik, dari penjelasan tadi, ya, Pak Haji mau bertanya juga, apa yang dimaksud dengan sosiologi olahraga? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga berarti ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial dalam aktivitas olahraga. Oke, luar biasa. Nah, kita sudah ketahui bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam hal ini yaitu bagaimana ilmu yang mempelajari atau kajian tentang fenomena-fenomena sosial atau struktur-struktur sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara khusus dalam aktivitas olahraga. Luar biasa, ya, luar biasa. Lalu yang berikut, mengapa olahraga disebut sebagai fenomena sosial? Kenapa olahraga disebut sebagai fenomena sosial? Saudara, mungkin ada yang tahu? Oh ya, silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen yang berbunyi, mengapa olahraga disebut sebagai fenomena sosial? Fenomena sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, fenomena sosial merupakan gambaran umum yang terjadi akibat adanya kejadian atau masalah sosial yang berkembang dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Fenomena dapat ini. Yang kedua, olahraga merupakan alat atau sarana di mana seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik, mungkin ada yang mau tambahkan lagi, silakan. Jadi baik, saudara, tadi Pak Haji sudah menjelaskan, ya, terkait tentang apa sosiologi olahraga serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara khusus terkait dengan aktivitas olahraga. Dan yang kedua adalah hubungan bagaimana olahraga dengan politik, ideologi, dengan budaya, ekonomi, ya. Tadi Pak Haji sudah jelaskan. Mengingat ini waktu, nanti minggu depan kita akan membagi kita ke dalam beberapa grup, nanti kita akan diskusi bersama. Tetapi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, nanti ada tugas buat kalian untuk dikerjakan, ya. Sebelum presentasi minggu depan, kalian buat tugas masing-masing kamu. Yang pertama, buatlah kesimpulan dari perkuliahan hari ini tentang olahraga sebagai sebuah fenomena sosial, ya. Jadi tugas kamu itu adalah buatlah kesimpulan dari perkuliahan hari ini tentang olahraga sebagai suatu fenomena
sosial. Baik, saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.